Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Perkenalkan, nama saya Ilyas Syafaat, mahasiswa dari Staida Muhammadiyah Garut. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada pakar ekonomi kita, yakni Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Langsung saja itu ya, teman-teman. Ya, silakan. Mau bertanya apa? Seperti ini, Pak. Pada era sekarang, di zaman zilenial ini, anak-anak muda itu di dalam usaha itu pastinya berbeda dengan zaman-zaman dahulu, gitu, Pak. Nah, di zaman sekarang itu langkah-langkah membuat usaha sampai bisa berkembang dan terus sukses gitu ya bagi banyak orang, khususnya dirinya sendiri. Dengan kemajuan teknologi sekarang itu bagaimana gitu, Pak? Karena banyak orang-orang, anak-anak yang memang blank gitu di zaman sekarang mengenai usaha di media sosial dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih ya. Memang untuk membangun usaha itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Yang pertama adalah niat ya. Niatnya harus betul-betul bahwa saya ingin jadi pengusaha. Itu yang pertama, niat. Yang kedua adalah harus dipahami mengenai proses ya, menjadi pengusaha. Bahwa proses menjadi pengusaha itu tidak instan ya. Jadi proses menjadi pengusaha itu minimal itu adalah 10.000 jam. Ya itu. Jadi jam terbangnya harus 10.000 jam. Itu dalam satu bidang usaha. Ya, mau jualan apa? Mau usaha apa? Itu harus 10.000 jam. Dan ada hal yang sangat penting bahwa jam kerja ya anak muda itu minimal kalau dia ingin sejahtera harus 8 jam. Ya. Maka itu memang ada betulnya juga ya. Kementerian Tenaga Kerja itu memperlakukan bahwa jam kerja itu harus 8 jam. Karena kalau tidak 8 jam anak-anak muda itu namanya pemalas itu. Tidak akan mungkin bisa membangun usaha sejahtera. Jadi kalau mau usaha itu adalah dalam satu bidang harus 8 jam. Dan kalau dijumlahkan itu 10.000 jam itu selama 5-6 tahun, maka selanjutnya itu usaha itu bisa bagus, bisa sukses. Jadi satu niat, dua proses. Yang ketiga, harus membuat kantor di rumah ya atau di tempat kontrakannya. Jadi kantor itu penting untuk menyimpan data-data dan harus dibiasakan duduk di kantor itu, ya. Jadi di sanalah ada proses untuk berpikir. Dan yang selanjutnya adalah harus menguasai teknologi, ya. Terutama teknologi yang terbaru, yaitu mengenai HP Android, ya. Bayangkan saja sekarang, kalau saya sekarang mau buat TV, ya TV channel, berapa dulu itu? Kalau sekarang orang bisa gratis buat TV itu. Kalau orang sekarang mau buat film, kalau dulu saya mau buat film, itu membutuhkan 5 sampai 10 juta. Kalau dimasukkan ke TV, hanya beberapa menit saja membutuhkan sekitar 20 juta. Subhanallah. Sekarang, orang bisa gratis, begitu ya. Asal mau saja. Maka itu harus dikuasai HP Android. Di sana juga ada agenda kerja, di sana juga ada tempat macam-macam dan sebagainya. Ya, jadi HP Android ini sekarang ini laptop itu sekarang sebentar lagi akan hilang kelihatannya, akan diganti oleh HP Android yang bisa berfungsi sebagai laptop. Ya, gitu ya. Dan teknologi yang terbarukan.
Ya, karena teknologi itu satu bisa mempercepat pekerjaan, dua bisa menstandarkan mutu lebih baik, dan ketiga bisa melakukan penggandaan begitu yang luar biasa sehingga harganya bisa bersaing dan murah serta kualitasnya tinggi. Harus dikuasai teknologi. Lalu selanjutnya harus memahami mengenai keunggulan produk, ya, keunggulan produk yang hendak dijual, sehingga kita tak kala kita ini mempromosikan itu jelas, ya. Lalu yang selanjutnya adalah harus menguasai customer base, ya, atau data konsumen. Data konsumen ini sekarang seperti WA ini, ada sistem di WA itu untuk mengambil nomor handphone, ya, dari yang paling dekat lingkungannya, itu bisa dalam jangka waktu yang sangat cepat, 10 menit saja ini sudah bisa terkumpul 10.000, bisa terkumpul 5.000. Namanya WA apalah gitu ya, tapi saya ada ininya, ada aplikasinya itu untuk supaya promosi menjadi efektif. Jadi yang selanjutnya adalah pahami namanya kontribusi barang, ya. Jadi supplier dulu. Kita harus bisa membina supplier tetap. Jadi supplier yang sudah lebih dari 6 tahun itu jadikan guru, jadikan mentor, ya. Itu harus. Lalu harus memahami tentang kontribusi barang dari mulai barang itu dari hilir sampai ke pusat, ya, kepada mulai dari bawah sampai dari asal sampai ke terakhir ke konsumen. Bagaimana kontribusi barang itu lewat sehingga kalau kita ini ada kesulitan karena kita sudah memahami dari mana itu barang itu datang, maka kita bisa langsung saja. Tak kala supplier tetap itu tidak bisa memberikan pelayanan yang baik, kita bisa pindah kepada yang lain, dan bisa juga kita memahami tentang dari mana itu asal barang itu. Lalu selanjutnya adalah harus menguasai pembukuan, ya. Dan pembukuan itu harus menggunakan IT, ya, teknologi itu. Dan itu sudah ada itu di HP Android itu, ya, pakai Google itu sudah ada. Lalu yang pekerjaan pengusaha itu yang terpenting adalah dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali adalah melakukan penawaran. Dan harus berani anak-anak muda itu untuk melakukan penawaran. Ya, itulah, ya. Barulah kita membuat usaha toko atau membuat pabrik begitu. Jadi jangan kita terburu-buru ingin membuat sesuatu lalu kita belum belajar. Belajar itu ya belajar yang tadi itu kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan. Ya, sekitar 5-6 tahun atau harus punya mentornya yang 6 tahun. Nah, ya, apa lagi? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah terjawab. Kan yang kedua itu ya, sekarang ini anak-anak sekarang itu kan dimanjakan dengan HP yang memang HP itu sendiri menjadi salah satu tantangan bagi orang tua itu ya di dalam membina anak. Nah, sekarang ini bagaimana nih cara mengarahkan anak-anak muda sekarang gitu ya, khususnya mungkin di kampus yang sekarang itu jika HP itu mendominasi itu ya. Saya lihat HP itu mendominasi fokus belajar di kelas gitu ya. Ya, jadi seperti ini ada contoh ya. Saya itu pas di kampus tuh ada guru sedang menerangkan itu ya, dosen sedang menerangkan. Saya kira anak-anak itu sedang melihat PDF file daripada pembahasan di HP, ternyata malah main game. Nah, itu salah satu mungkin mereka itu anak-anak zaman sekarang tuh kurang dengan ilmu tuh kurang peka itu ya. Nah, ini bagaimana nih cara mengatasinya? Ya, itu memang apabila sekarang HP itu dari mulai orang kecil ya sampai dari mulai bayi balita begitu sampai kakek-kakek yang mau mati itu
sekarang itu HP. Dari mulai petani, dari mulai tukang beca, dari mulai tukang sayur, sampai profesor, sampai doktor, para dosen, semua orang itu sudah ketergantungan pada HP. Kalau mereka berkumpul, orang HP itu begitu sangat dominannya. Jadi bagi seorang pengusaha, ini adalah peluang. Jadi kalau HP ini dimaksimalkan untuk pemasaran, ini akan menjadikan seseorang itu menjadi kaya bertambah kaya. Ya, kenapa? Karena dengan HP itu, HP Android ya, terutama yang sekarang sedang yang berada, dengan HP Android itu, ini menjadikan segala sesuatu menjadi mudah. Dan ke depan itu kelihatannya ibu-ibu itu, justru ibu-ibu, kemungkinan pendapatannya akan lebih tinggi begitu daripada laki-laki, disebabkan ibu-ibu itu sambil mengasuh anak, ya, sedangkan suaminya berangkat ke jalan atau berangkat ke tempat kerja itu sudah menghabiskan waktu. Sedang ibu-ibu itu sambil mengasuh anak bisa langsung dia itu melakukan pemasaran, melakukan penawaran, ya. Dan tawarannya juga menjanjikan. Dari perusahaan-perusahaan itu bisa freelance, ya, begitu. Orang itu dia luar biasa lah pokoknya itu. Jadi kesadaran mengenai HP, jika HP itu sekarang tidak digunakan untuk sesuatu pendapatan, bertambahnya pendapatan, bertambahnya ilmu, maka HP itu akan membuat kehancuran sebuah bangsa, kehancuran sebuah generasi, sehingga orang menjadi kecanduan, ya, oleh game, kecanduan oleh judi, kecanduan oleh video porno dan sebagainya. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi mengenai HP, ini peluang. Sehingga nanti akan terjadi apartheid, ya, apartheid penguasaan teknologi komunikasi. Orang yang menguasai komunikasi dengan tujuan untuk berbisnis, begitu, untuk tujuan berpendapatan, dia akan semakin kaya bertambah kaya, ilmunya juga semakin tinggi. Tetapi orang-orang yang terkena sihir Firaun, begitu ya, ini HP terkena sihir HP ini, menurut saya ini tidak ada harapan untuk masa depan itu, ya. Mereka itu akan rusak gitu, ya. Nah ini nanti itu akan terjadi di dalam Al-Quran itu, bahwa Allah akan mengumpulkan manusia, ya, pada hari yang tidak ada keraguan. Sungguh Allah Maha menepati janji. Jadi orang yang belajarnya sungguh-sungguh, belajarnya benar, membangun masa depan dengan benar, itu akan dikumpulkan, dikelompokkan begitu. Orang yang terkena virus komunikasi, HP dan sebagainya, dia akan dikumpulkan juga menjadi kelompok generasi miskin, ya, kelompok generasi yang tertinggal. Jadi itu. Jadi adakah caranya? Menurut saya ya harus dibangun kesadaran, ya, yang terus menerus, dan satu-satunya adalah pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendidik keluarganya, ya. Anggota dewan memiliki tanggung jawab untuk memprovokasi. Jadi sekolah-sekolah itu sudah ketinggalan zaman. Maka sekolah-sekolah itu harus mengubah bentuk, ya. Di mana sekarang ini pada suatu saat nanti sekolah itu kelihatannya akan hilang, perguruan tinggi itu akan hilang. Itu sekolah itu dengan perguruan itu adalah menjadi lembaga sertifikasi, ya, pada masa yang akan datang. Itu kelihatannya akan seperti itu nanti ke depan itu. Begitu, ya? Ya. Baik-baik. Ya. Bisa, ya, bersama Ismail Satrianto Angga Praja, ya, disiarkan dari Cuci Jasa Londi Kiloan dan Raja Sate, ya.
sebuah bisnis yang betul-betul menjanjikan ya, dan tidak pernah ini sudah berjalan 19 tahun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.